Gimana? Kalian udah lacak keberadaan nomor tersebut? Tanyaku pada orang yang sengaja ditugaskan untuk melacak keberadaan nomor yang mengirim pesan pada Aurel. Kami bicara lewat telepon genggam. Sudah, Pak Ferry, saya akan kiriman alamat detailnya. Segera panggilanku akhiri. Satu lengan fokus memegangi setir, sedang satu tangan lagi fokus melihat benda pipi menyala yang akan dikirimi lokasi para penjahat oleh anak buahku. Menunggu beberapa detik, akhirnya aku ketahui di mana posisi orang yang menjebak Aurel. Aku yakin dia dijebak karena Simbo ada dan baik-baik saja di rumah. Pedal gas ku injak sekuat tenaga untuk menuju lokasi yang lumayan jauh, dan mereka pasti pergi menggunakan mobil milik Aurel. Kata orangku, posisi mereka sudah diam, tidak melaju. Itu artinya kemungkinan besar Aurel sudah dalam penyekapan. Siapa yang menjebak Aurel? Apa mantan suaminya? Ah, tidak mungkin. Apa Aurel punya musuh? Benak ini terus menduga-duga sembari melajukan mobil ke lokasi yang akan kutuju. Anak buahku pun akan menyusul dari belakang. Tert, tert. Ponselku berdering. Ada panggilan dari nomor yang tak dikenal. Segera ku angkat. Ya, halo. Halo Mas Fer, ini Atun, asisten rumah tangga si Non. Di sini ada Mas Arjuna nyari keberadaan Non Aurel juga. Mas Ferry di mana? Saya disuruh tanya. Ternyata panggilan masuk itu adalah nomor Bi Atun, asisten rumah tangga Aurel. Katanya ada Arjuna. Kenapa pula dia tidak langsung menelponku? Oh, bilang saja saya akan menuju pinggiran kota ke arah hutan pinus. Aku pun memberitahu nama lokasinya. Panggilan pun segera diakhiri. Arjuna ke rumah Aurel. Apa dia memang sedang mendekati Aurel sesuai apa yang ia telah katakan padaku? Ah, biarlah, tak penting. Bagus kalau banyak yang cari. Tak lupa aku beritahu pula di mana lokasi Aurel, kemungkinan pada Arjuna lewat Bi Atun. Di perjalanan, mobilku dihadang oleh sebuah mobil pula. Roda 4 jenis sedan itu menyerempetku hingga mobil yang kutumpangi tersingkir. Mereka turun. Kelihatannya kedua orang itu bukan orang baik-baik. Dari tatapan dan tingkah mereka, pasti ingin berbuat jahat padaku. Turun. Titah salah satu preman itu padaku yang masih duduk santai di dalam mobil. Langsung kubuka kaca pintu. Kalian siapa? Tanyaku santai. Dua orang itu seperti sengaja dikirim. Tapi siapa yang mengirim mereka? Tak usah banyak tanya. Turun atau kami rusak mobil ini. Tak ada alasan untukku mengelak. Mobilku terhalang oleh mobil mereka. Dengan terpaksa diri ini pun harus turun tangan dan menghadapi mereka dengan tenang. Bluk. Pintu mobilku tutup setelah tubuh ini terdorong dengan paksa keluar. Siapa kalian? Mau apa? Kalian begal? Tanyaku beruntun. Ya, kami begal. Serahkan semua barangmu, pinta salah seorang dari mereka dengan tatapan tajam. Ternyata mereka berdua sekelompok begal. Maaf, gue harus pergi. Mencoba menghindari mereka, namun salah satu dari preman itu marah, meraih pundakku dengan kasar. Mereka minta dihajar. Hei, bentaknya. Bluk, ku pukul dia, dan kami pun langsung beradu fisik. 1 lawan 2, aku lawan mereka. Pertikaian tak bisa dihentikan. Sedang benak ini terus memikirkan nasib Aurel. Takutnya para penjahat itu menyakitinya. Pasti, karena untuk apa mereka modus tentang Simbo. Bluk, bluk. Baku hantam terus terjadi. Mungkin sekitar 15 menit sudah terkuras tenagaku. Dan akhirnya mereka berdua malah pergi sebelum benar-benar kalah bertarung. Aneh, mereka tidak menyinggung lagi soal harta bendaku. Dan kalaupun mereka begal, pasti keduanya bersikeras mengambil mobil dan semua barang berhargaku. Tapi mereka malah kabur. Tak menunggu lama lagi, aku langsung bergegas ke tempat di mana lokasi terakhir nomor yang menghubungi Aurel berada. Dari pemantauan anak buahku yang terus melacak nomor tersebut, mereka masih di tempat yang sama. Hampir setengah jam lebih, akhirnya aku sampai di tempat yang dituju. Di sana memang ada sebuah bangunan. Pasti Aurel ada di sana.
baru saja dengan nafas ngos-ngosan dan panik turun dari mobil. Dari kejauhan aku sudah melihat Arjuna membawa Aurel dalam keadaan menangis. Kaget, Arjuna bisa sampai lebih dulu dariku. Memang aku tadi berikan informasi pada Biatun untuk ia beritahu pada Arjuna. Langkah kaki ini berhenti saat melihat Aurel menangis dan dirangkul kedua pundaknya oleh Arjuna. Adikku. Aurel, aku segera mendekati mereka berdua yang baru saja keluar dari pintu bangunan kotor itu. Aurel hanya memperdengarkan isak tangisnya. Aku masih panik. Rel, kamu gak apa-apa? Aurel belum menjawab. Pasti dia masih trauma sekali. Apalagi dia sudah mengalami perampokan sebelumnya. Dan lagi-lagi ditolong oleh Arjuna. Aku baik-baik saja. Tapi aku gak temuin Simbok, ujar Aurel dalam isak tangis ketakutan. Arjuna masih merangkul pundak Aurel. Kamu kok di sini, Imbu Aurel? Rel, Arjuna memotong kalimatku. Fair, sekarang Aurel sudah ketemu. Dan ternyata orang yang menyekap Aurel dan berniat membobol uang Aurel itu mantan ibu mertuanya. Arjuna menjelaskan. Apa? Aku kaget. Mereka masih di dalam. Suara Aurel dengan isakan tangis. Oke, kamu tenang. Aku akan urus mereka. Kamu tenang saja. Aku mulai kesal dengan para penjahat itu. Tapi, Rel, kamu... Arjuna kembali memotong. Fair, sekarang Aurel sudah aman. Jadi lo gak usah khawatir. Untung gue cepet datang. Aku mau pulang. Aku mau istirahat. Pinta Aurel tanpa menggubris kalimatku yang dipotong Arjuna. Ia nampak panik dan masih shock. Oke, aku antar kamu. Arjuna menyanding kedua pundak Aurel lalu berlalu ke hadapanku. Aurel menatapku lambat-lambat lalu berjalan menuju mobil milik Arjuna. Kasihan dia. Mobil Aurel di mana? Jadi, biang masalah ini mantan mertua Aurel. Fair, gua duluan. Arjuna pamit setelah memasukkan Aurel ke dalam mobilnya. Bingung, kok bisa Arjuna datang lebih dulu, sedangkan dia baru tahu alamat yang kukirim pada Biatun tadi. Kalau dia menyusul, aku pasti datang lebih dulu. Mobilku tadi melaju cukup cepat. Ferry, kamu kesini mau nolong aku? Aurel bertanya dengan lembut sebelum dibawa pergi oleh Arjuna. Tapi dia sudah duduk memakai seatbelt. Kaca pintu ia buka. Aku menyemi senyum tipis. Ya. Tapi kalau kamu udah selamat, aku seneng. Kamu sekarang pulanglah. Arjuna pasti antar kamu. Aurel pun mengangguk dan tersenyum. Mobil Arjuna mulai jalan. Bos, orangku mengagetkan. Keduluan, ujarnya. Aku hanya menyeringai dengan kedua alis meninggi. Kalian cari orang-orang jahat itu di dalam. Ayo, titahku pada kedua anak buahku yang memang tadi baru datang. Mereka kusuruh menyusul. Kupikir Arjuna bawa polisi untuk menangkap mereka. Tolong jangan laporkan saya. Saya hanya butuh uang. Habisnya Aurel pelit. Masa anak saya gak dapat harta gono gini? Ternyata benar. Dalang dibalik penculikan ini adalah mantan mertua Aurel dan dua anak buahnya. Kok ibu bisa kayak gini? Ibu itu seorang wanita. Seharusnya ibu mencontoh hal yang baik. Ibu itu seorang orang tua. Kini wanita yang bernama Bu Lasmi itu ada di antara aku dan anak buahku. Tak hanya Bu Lasmi, dua anak buah suruhannya juga. Masalah ini akan saya bawa ke jalur hukum, ancamku. Jangan, Nak Ferry, jangan. Bu Lasmi meringis ketakutan. Maaf bang, saya hanya disuruh Bu Lasmi. Kami tak mau dipenjara. Lagi pula kami belum mendapatkan bayaran. Salah satu preman kini angkat bicara. Dia seperti ketakutan dan kesal. Bu Lasmi, mana uang yang ibu janjikan? Ibu menjanjikan uang 20 juta untuk kami. Mana? Preman itu malah mengekang Bu Lasmi. Uangnya belum. Bu, ibu jangan menipu kami, atau ibu akan kami habisi. Ancam si preman itu di hadapan kami semua. Jadi Bu Lasmi janjikan uang yang belum ia punyai sendiri. Mana mobil Aurel? Tanyaku segera. Itu, cepat, gertaku.
Bu Lasmi meringis. Iya, itu di pinggir sana, jawab wanita parubaya yang belum juga sadar akan semua dosanya. Kalian bawa mobil Aurel, kita pergi. Biarkan saja mereka di sini. Aku meninggalkan Bu Lasmi dan 2 preman itu. Biar Bu Lasmi selesaikan dulu urusannya. Baik bos. Anak buahku segera berlalu menuju mobil Aurel untuk membawanya kembali. Dan mobil itu sudah terparkir di pojokan. Nak Ferry, ibu juga ikut. Aku tak menggubris rengekan Bu Lasmi. Dia ketakutan sekali. Jadi mana uangnya? Terdengar suara preman membentak Bu Lasmi. Aku sudah keluar dari rumah tua itu. Uang apa? Ini semua gagal gara-gara kalian. Kalau saja tadi tidak gagal, kalian akan dapat uang itu. Bu Lasmi menimpali pertanyaan mereka. Hei, jangan main-main dengan kami. Biaya untuk menyamarkan suara saja itu gak gratis. Dan kedengarannya mereka langsung bersitegang di dalam sana. Sedangkan aku langsung pergi saja. Ingin tahu juga keadaan Aurel, pun sembari mengembalikan mobil wanita itu. Kita kemana, bos? Tanya orang yang akan membawa mobil Aurel. Ke rumah pemilik mobil ini. Ikuti saya. Orang-orang itu? Tanyanya. Itu biar urusan nanti terserah keinginan Aurel. Biarkan saja dulu mereka selesaikan urusan mereka di dalam sana. Sepertinya masih ada masalah. Baik bos. Akhirnya kami pun pergi menuju rumah Aurel untuk mengembalikan mobilnya. Anak buahku yang membawanya. Sampai di rumah Aurel 1 jam kemudian. Dan mungkin Arjuna sudah pulang. Benar saja, mobil Arjuna sudah tidak ada di sana. Aurel pun pasti sedang istirahat. Mas Ferry, Bi Atun menghampiriku yang baru saja menginjak teras rumah. Bi, gimana Aurel? Dia sudah pulang? Tanya aku. Sudah mas, tadi diantar sama Mas Arjuna. Dan Atun juga udah dengar cerita kalau non Aurel dijebak dengan katanya si Mbok diculik. Bi Atun menjelaskan. Dan si Mbok menghampiri. Mbok, sapaku balik. Aurel mana? Tanya aku. Si non lagi istirahat di kamar. Barusan dan Arjuna juga baru pergi. Si Mbok menjelaskan. Oh gitu, Mbok. Ya sudah, saya juga pamit. Ini kunci mobil Aurel. Mobilnya sudah masuk garasi. Sebuah kunci beraksesoriskan sebuah animasi kartun anak dan beruangku berikan pada si Mbok. Kok non Aurel pulang sama Den Juna? Mobilnya sama Den Ferry. Si Mbok heran. Begitupun dengan Bi Atun. Ku semai senyum tipis. Iya, Juna yang duluan sampai. Mobilnya jadi orang. Kok non Aurel pulang sama Den Juna? Mobilnya sama Den Ferry. Si Mbok heran. Begitupun dengan Bi Atun. Ku semai senyum tipis. Iya, Juna yang duluan sampai. Mobilnya jadi orang saya yang bawa. Oh gitu. Ya sudah, Den Ferry masuk dulu. Si Mbok bikinkan minuman. Si Mbok memintaku sejenak masuk. Nggak usah Mbok, saya pulang saja. Loh, bukannya Mas Ferry yang pergi duluan cari non Aurel? Kok bisa Mas Juna yang duluan sampai? Bi Atun heran. Iya, tadi di jalan ada masalah sedikit Bi. Untungnya mungkin Arjuna segera sampai. Ya sudah, saya pamit dulu. Biar Aurel istirahat saja. Imbuhku lagi. Mas beneran mau pergi? Tanya Bi Atun. Aku mengangguk. Ya sudah, makasih ya Mas. Saya tahu kalau Mas Ferry sejak awal yang mencari non Aurel. Tapi keduluan sama Mas Arjuna. Padahal Mas Ferry yang kasih alamatnya supaya nyusul. Bi Atun seperti mengibah. Nggak penting Bi, kan Aurel sudah selamat dan pulang. Kalau gitu saya pulang dulu. Mereka berdua mengangguk pelan. Aku langsung melangkah pergi kembali ke mobil. Kalian pulang saja. Ku perintahkan kedua orangku untuk kembali. Sedangkan aku akan pergi ke rumah sakit menjenguk mama yang masih dirawat karena jantungnya kumat sejak beberapa hari yang lalu. Sepertinya Aurel dan Arjuna dekat sekali sekarang. Dulu Arjuna katanya benci pada wanita itu. Sekarang
Dia malah ikut campur masalah sandiwaraku di hadapan Mama. Arjuna tega menemui Mama dan bilang kalau aku dan Aurel tidak ada hubungan apapun selain antara pengacara dan kliennya. Aku juga kaget. Mama tiba-tiba marah dan saat itu penyakit jantungnya kambuh. Padahal beberapa tahun ini Mama sangat sehat. Aku pikir jantungnya sudah sehat dan normal. Arjuna nyatanya masih benci padaku dan Mama. Dia sampai berani bicara hal itu. Memangnya pula dia tahu dari mana kalau aku dan Aurel pura-pura pacaran. Bersambung.